It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Amel. Di sini saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu ada Nur Arifa, Nur Anindi, dan Nur Akida Raistau. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai psikologi transpersonal, fokus pada dimensi spiritualitas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal merupakan aliran baru dalam psikologi. Transpersonal mendeklarasikan diri sebagai mazhab keempat psikologi. Psikologi transpersonal merupakan aliran psikologi yang muncul pada akhir tahun 1960. Adapun pengertian psikologi transpersonal yaitu kata transpersonal terdiri dari 2 kata, yaitu trans yang berarti beyond atau melewati dan personal yang artinya diri manusia. Namun secara bahasa, psikologi transpersonal berarti psikologi yang mempelajari dimensi yang mempelajari diri manusia. Kemudian konsep utama manusia menurut psikologi transpersonal bahwa manusia tidak hanya mempunyai kesadaran psikofisik, psikokognitif, ataupun psikohumanistik, namun manusia juga mempunyai kesadaran yang terdalam dan tinggi sifatnya. Kemudian menurut Lajoie dan Sapiro pada tahun 1992, mereka menyatakan bahwa psikologi transpersonal merupakan suatu ilmu yang mempelajari potensi tertinggi manusia dengan mengakui, memahami, dan merealisasikan kesatuan kesadaran spiritual dan transenden. Adapun menurut Daniel pada tahun 2013, ia berpendapat bahwa psikologi transpersonal termasuk ke dalam bidang ilmu yang sifatnya normatif atau normatif disiplin, yaitu ilmu yang secara aktif mendorong transformasi pada diri manusia. Kemudian, kemunculan psikologi transpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu ada faktor sosial, budaya, dan politik. Sutage berpendapat bahwa kemunculan psikologi transpersonal sebenarnya sudah diprediksi oleh Abraham Maslow, dan pada tanggal 14 September 1967 Maslow meramalkan bahwa akan munculnya aliran pemikiran baru dalam psikologi Amerika. Faktor sosial yaitu di mana pada saat itu ada gerakan perlawanan ke minoritas yang mengacu pada gerakan-gerakan Amerika Serikat yang kemudian ditujukan untuk melarang diskriminasi rasial terhadap orang Amerika dan memulihkan hak suara mereka. Kemudian ada faktor budaya yang dimana pada saat itu ada kaum perempuan yang meminta kesetaraan gender, dan juga ada faktor politik yaitu munculnya ketertarikan dari masyarakat Amerika terhadap spiritualitas ketimuran, dan pada saat itu psikedelik benar-benar pilar dan berpengaruh pada berbagai bidang termasuk sains. Kemudian wacana psikedelik bahkan masuk ke dalam dunia akademik dan menjadi salah satu topik dari penelitian. Adapun faktor kedua yaitu ada faktor penggunaan psychedelic drugs. Pada tahun 1960 terjadilah era yang dimana maraknya penggunaan psychedelic drugs untuk mendapatkan perubahan sementara pada level kesadaran atau disebut dengan altered state of consciousness. Dan pada saat ini orang yang mengalami pengalaman psikedelik ini, orang akan mengalami perluasan kesadaran dan mengalami hal-hal baru yang sebelumnya tidak disadari.
Penggunaan psikedelik juga dimanfaatkan untuk kepentingan terapi, di mana menurut Grove LCD dapat membuat pasien mengalami pengalaman transpersonal yang tidak dialaminya dalam kehidupan nyata. Dan semakin tinggi dosis LCD yang diberikan, maka semakin kaya pengalaman transpersonal yang disampaikan oleh pasien. Dan faktor yang ketiga yaitu adanya ketidakpuasan terhadap aliran pemikiran sebelumnya. Di sini terdapat ketidakpuasan terhadap aliran behaviorisme, psikoanalisis, dan juga humanistik. Pada saat itu, ada beberapa tokoh yang tidak puas dengan ciptaannya, seperti dengan Abraham Maslow, di mana Abraham Maslow tidak puas dengan humanistik serta perhatian Maslow yang sebenarnya bukan pada eksistensi tapi pada asensi. Dalam perjalanan hidupnya, Maslow juga menghabiskan waktu untuk menggali nilai-nilai, makna puncak atau ultimate meanings, masalah spiritual, dan teori-teori yang berhubungan dengan aktualisasi diri yang berdasarkan penelitian dari Maslow pada saat itu. Ia kemudian sampai pada kesimpulan bahwa ada motif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai transpenden yang sifatnya universal dan pada setiap orang yang sudah mencapai tahapan aktualisasi diri. Kemudian dari temuan ini membuat Maslow ragu apakah ia akan berfokus pada human needs atau yang disebut dengan fokus pada psikologi humanistik, ataupun ia akan fokus pada yang lebih tinggi yaitu kosmos atau transhuman, atau yang kemudian menjadi fokus pada psikologi transpersonal. Namun Maslow akhirnya memilih untuk mendirikan psikologi transpersonal yang lebih berfokus pada dimensi spiritual manusia. Adapun dua tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal. Yang pertama, Richard Maurice Bach, seorang psikiatris berkebangsaan Kanada. Ia lahir pada tanggal 18 Maret 1837. Ia dikenal dengan bukunya yang berjudul Cosmic Consciousness. Buku yang sebenarnya sudah diselesaikan pada tahun 1898, akan tetapi baru mendapatkan penerbit setahun sebelum meninggal dunia, yaitu pada tahun 1901. Teori Bach mengenai Cosmic Consciousness diawali dengan pengalaman mistik yang dialami sendiri. Bach termasuk orang yang suka membaca, termasuk baca puisi. Nah, pada malam hari selepas membaca puisi, Bach tiba-tiba merasa dikelilingi cahaya dan rasa gembira. Bach merasakan mental exaltation, yaitu perasaan sejahtera, bahagia, penting, dan kuat. Kemudian, melakukan penelitian hingga sampailah pemikiran bahwa kesadaran manusia ternyata bertingkat. Dalam bukunya, Bach menjelaskan bahwa simple consciousness merupakan kesadaran sederhana yang juga dimiliki binatang. Kesadaran terhadap apa yang dilihat atau didengar, kesadaran terhadap anggota tubuh yang dimiliki, termasuk kesadaran sederhana. Self-consciousness, kesadaran manusia pada umumnya, kesadaran terhadap identitas diri, proses berpikir, dan perasaan. Cosmic consciousness merupakan kesadaran puncak yang dimiliki setiap orang. Ini merupakan kesadaran akan kehidupan dan tatanan alam semesta yang ditandai dengan peningkatan derajat moral, perasaan melayang, kegembiraan kesenangan, pengertian moral, rasa keabadian, serta kesadaran akan kehidupan yang kekal. Yang kedua, Roberto Assagioli, lahir di Venice, Italia pada tahun 1888 dan meninggal pada tahun 1974, dan menyelesaikan kuliahnya di University of Florence dengan disertasi mengenai psikosintesis yang sebagiannya berisi kritik terhadap psikoanalisis. Psikosintesis memahami jiwa manusia secara utuh dan holistik.
Assagioli mempublikasikan beberapa artikel mengenai psikosintesis, tertarik pada masalah-masalah spiritual, dan suka menjalani yoga atau bentuk-bentuk meditasi lainnya. Assagioli termasuk salah satu jajaran pendiri dari psikologi transpersonal dan berhasil merumuskan konsep-konsep penting yang memperjelas isu-isu yang diangkat oleh psikologi personal, seperti mengenai peak experience dan transpersonal manusia. Assagioli sebenarnya pengagum psikoanalisis, dan Carl Gustav Jung pernah menyebutnya sebagai kandidat kuat tentang psikoanalisis di Italia. Namun, begitu selesai doktornya, Assagioli justru mendirikan psikosintesis pada tahun 1901. Kemudian ia terkenal sebagai pencetus psikosintesis. Perkenalkan, nama saya Nur Akida Restao. Di sini saya akan menyebutkan tokoh-tokoh psikologi transpersonal. Yang pertama ada Kenneth R. Wilber II. Kenneth R. Wilber II seringkali dipanggil dengan Ken Wilber. Ia dilahirkan pada tanggal 31 Januari 1949 di Oklahoma City. Di sekolah, Ken Wilber dikenal sebagai anak yang cerdas dan selalu menjadi yang terbaik di kelas. Ia kemudian kuliah di Duke University. Orang tua Ken Wilber menginginkannya menjadi seorang dokter. Namun, Ken Wilber merasa apa yang dipelajari bukanlah apa yang diinginkannya. Ia kemudian keluar dan melanjutkan kuliah sarjana muda, kimia dan biologi, dan masternya biofisika dan biokimia di University of Nebraska, Lincoln. Pada tahun 1973, ia berhasil menyelesaikan buku pertamanya yang berjudul The Spectrum of Consciousness. Buku ini menjelaskan bahwa kesadaran manusia itu ibarat spektrum dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Menurutnya, tidak ada satu pendekatan psikologi pun yang dapat menjelaskan spektrum kesadaran tersebut dengan baik. Ia mengusulkan integral psikologi yang dapat menjelaskan spektrum kesadaran manusia. Yang kedua ada Stanislav Grof. Grof lahir pada tanggal 1 Juli 1931 di Cekoslovakia. Grof adalah seorang psikiater dan pernah menjadi kepala penelitian psikiatrik di Maryland Psychiatric Research. Pada tahun 1970-an, ia mendirikan sekaligus menjadi Presiden International Transpersonal Association. Fokus penelitian Grof adalah mengenai non-ordinary states of consciousness. Grof pertama kali tertarik pada NOSC pada tahun 1950-an. Waktu itu ia meneliti manfaat klinis dari halusinogen LSD dan ingin mengetahui apakah halusinogen LSD tersebut bisa digunakan untuk kepentingan terapi. Yang ketiga ada Robert Frager. Frager lahir pada tanggal 20 Juni 1940. Frager mendapatkan gelar PhD pada bidang psikologi sosial dari Harvard University pada tahun 1967. Frager adalah pendiri The Institute of Transpersonal Psychology pada tahun 1975, yang kemudian menjadi Sofia University. Frager pun pernah menjadi presiden The Association for Transpersonal Psychology. Pada tahun 1981, Frager memeluk agama Islam dan menekuni psikologi sufi pada tahun 1985. Dikukuhkan sebagai mursyid. Buku-buku yang ditulisnya antara lain Personality and Personal Growth. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai psikologi yang berbasis agama. Jauh sebelumnya kemunculan ilmu psikologi, agama sudah memberikan penjelasan mengenai hakikat dan karakteristik manusia. Selain itu juga, William James pernah mengundang biksu Anagarika Dharmapala untuk memberikan kuliah di Harvard Universitas pada akhir tahun 1903. Pada saat itu, James mempersilahkan Dharmapala untuk menempati tempat duduknya yang biasa dipakai James untuk mengajar, dan James sendiri memilih duduk bersama mahasiswa. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian muncul psikologi yang dibangun berdasarkan agama tertentu, seperti munculnya ilmu psikologi, Christian psikologi, ataupun Buddhist psikologi. Jadi pada kesempatan ini,
Saya akan menyampaikan psikologi Islam sebagai salah satu contoh psikologi yang dibangun berdasarkan keagamaan. Yang pertama, mengenai psikologi Islam. Psikologi Islam merupakan psikologi yang dibangun berdasarkan pandangan manusia menurut Islam, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnahnya, serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah. Rumusan psikologi Islam yang disepakati dalam Symposium Nasional di Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah corak psikologi yang berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam yang dipelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian yang bertujuan sebagai untuk meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keagamaan. Selain itu pula, psikologi Islam mempunyai pemahaman bahwa dimensi manusia tidak terbatas pada aspek biologis, psikologis, dan sosial semata, tetapi juga meliputi aspek rohani ataupun spiritual. Selain itu, psikologi Islam dibangun dan dikembangkan berdasarkan epistemologi Islam yang mempunyai keyakinan bahwa sumber pengetahuan yang dijadikan sebagai rujukan, serta dalam mengembangkan ilmu psikologi bukan hanya hasil penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah semata, tetapi juga penelitian terhadap ayat-ayat kauliyah atau Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua pengetahuan tersebut, baik yang diperoleh dari ayat kauniyah dan ataupun kauliyah, sifatnya setara dan satu sama lain bisa saling menginformasikan ataupun mengklasifikasikan. Yang kedua adalah latar belakang kemunculan psikologi Islam. Latar belakang kemunculan psikologi Islam, salah satu yaitu munculnya psikologi Islam yang terlepas dari ide islamisasi ilmu pengetahuan, yang dimana ide islamisasi itu adalah ilmu pengetahuan sendiri yang muncul pada tahun 1980-an, yang pertama kali digagas oleh Ismail Razi Al-Faruqi. Al-Faruqi mempunyai kekhawatiran terhadap kondisi umat Islam yang berada pada keterpurukan. Oleh karena itu, Al-Faruqi melakukan perubahan dengan mengubah sistem pendidikan, yang salah satunya adalah dengan islamisasi pengetahuan modern atau baca Al-Faruqi. Pada tahun 1978, Malik Babikir Badri bahkan sudah mempublikasikan bukunya yang berjudul Muslim Psikologi, yang dimana buku itu tersebut berisi kritikan terhadap psikologi modern dan para psikologi Islam. Malik Babikir Badri pada tahun 1932 sampai sekarang, yang dimana Malik Babikir juga dianggap sebagai tokoh yang paling depan dalam mengembangkan psikologi Islam. Badri sendiri lahir pada tanggal 16 Februari 1932 di Sudan. Selain itu, Badri juga tercatat sebagai psikolog di Baristis Psikologi dan merupakan Dewan Pakar Psikologi di UNESCO. Dan Badri juga pernah menjadi dekan di Fakultas Pendidikan University of Khartoum, Sudan pada tahun 1977 sampai 1980 dan Universitas of Juban, Sudan pada tahun 1983 sampai 1984. Salah satu karya monumental Badri adalah bukunya yang berjudul The Dilemma of Muslim Psychology, yang dimana dipublikasikan pada tahun 1978. Di dalam buku ini sebenarnya merupakan makalah yang dipresentasikan pada Ikatan Ilmuwan Sosial Muslim Amerika dengan judul Muslim Psychology in the Literature
Hall atau psikologi muslim dalam lubang biawak. Selain itu, Badri juga menyampaikan kritiknya terhadap berbagai aliran psikologi seperti behaviorisme Watson, psikologi Freud, ataupun child terapinya Rogers. Psikologi dianggapnya terlalu absurd menjelaskan mengenai perilaku manusia hanya berdasarkan dorongan seksual yang tidak disadari dan proses terapi yang solusinya diserahkan kepada klien yang dimana dianggapnya justru menghilangkan nilai dari suatu proses terapi, khususnya ketika berhadapan dengan klien dari luar barat atau dalam bidang terapi. Juga Badri berhasil menyampaikan kritiknya tentang teknik baru dalam sistem denasation. Materi yang terakhir adalah perkembangan psikologi Islam. Perkembangan psikologi Islam sudah cukup pesat, yang dimana psikologi Islam sudah banyak dikembangkan di berbagai belahan dunia dan sudah diakui oleh psikologi modern, seperti yang diinginkan oleh Al-Faruqi dalam pengembangan ilmu psikologi. Selain itu juga ada terkait perkembangan psikologi Islam yang digambarkan dalam 5 tema, yaitu tema pertama, pernyataan antara model psikologi barat dengan keyakinan dan praktik Islam. Dalam tema ini diakui model psikologi barat sebagai sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pengakuan terhadap sejarah psikologi Islam, yang dimana pada tema ini muncullah beberapa tulisan yang mengungkapkan kembali mengenai kontribusi pada abad pertengahan. Dan yang ketiga, munculnya model teoritas dalam kerangka Islam, yang dimana beberapa artikel dan buku ditawarkan dengan model teoritas. Keempat, pengembangan teknik intervensi, yang dimana intervensi dan psikoterapi yang menggunakan perspektif Islam. Dan yang terakhir, pengembangan instrumen-instrumen pengukuran, yang dimana dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengembangkan instrumen pengukuran yang pernah dilakukan.